Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, kali ini kita akan lanjutkan seri tutorial presentasi interaktif menggunakan Mentimeter. Kali ini kita sudah masuk pada tutorial ke-7. Pada kesempatan ini materinya adalah menggunakan fitur tanya jawab atau question and answer. Tanya jawab merupakan bagian penting di dalam sesi pembelajaran, di mana pada sesi tersebut siswa bisa mengutarakan terkait materi yang belum dipahami atau pertanyaan kritis lain terkait pembelajaran. Sedangkan bagi guru, sesi tanya jawab adalah sesi yang penting untuk mengetahui setidaknya satu tingkat keberanian anak atau siswa mengungkapkan pertanyaan atau pendapat. Yang kedua, untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, fitur tanya jawab merupakan salah satu fitur atau tipe dari pertanyaan yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi Mentimeter. Oke, langsung saja kita akan menggunakan fitur tanya jawab. Silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu ke dalam mentimeter.com. Kemudian kalau sudah berhasil login, silakan klik New Presentation. Tulis nama file yang akan kita gunakan pada presentasi ini. Misalnya saya tulis tanya jawab. Kemudian create presentation. Baik. Fitur tanya jawab atau question and answer itu ada di tipe yang terakhir ya, pilihan dari tipe pertanyaan. Kita akan klik langsung question and answer. Nah, di sini di dalam pengaturan ada dua jenis tipe tanya jawab. Yang pertama, kalau kita aktifkan on all slide, ini artinya pada setiap slide presentasi yang akan kita presentasikan, setiap siswa atau audien dapat bertanya. Nah, ini tentu saja menjadi sedikit merepotkan ketika setiap slide siswa atau audien diberikan kesempatan untuk bertanya. Karena bisa jadi sesi pembelajaran menjadi kurang karena banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta atau audien. Kemudian yang kedua adalah only on Q&A slide, hanya pada slide tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan, kalau mau di setiap slide boleh bertanya, kita centangnya ini. Kalau hanya slide yang memang slide tanya jawab, kita klik yang ini. Kemudian checkbox di bawahnya adalah ini, kalau tercentang berarti kita mengizinkan audien yang lain itu bisa melihat pertanyaan yang diajukan oleh orang lain. Nah, silahkan, kalau mau dibatasi hanya bisa melihat pertanyaan sendiri, berarti kita nonaktifkan seperti ini. Kemudian di bawahnya ada moderation. Nah, ini kalau ada tanda bintang berarti ini berlaku untuk akun yang profesional atau berbayar. Jadi kalau akun yang berbayar itu kita sebagai presenter atau pemateri dapat menyetujui atau tidak menyetujui pertanyaan yang diajukan. Sementara kalau akun yang biasa, setiap pertanyaan yang diajukan langsung tampil di slide kita. Ini salah satu keunggulan yang dimiliki kalau menggunakan akun yang berbayar. Jadi bagi akun yang gratis tidak ada opsi mengatur diizinkan atau tidak. Tidak ada masalah, yang penting Bapak Ibu paham ada fungsi tersebut. Oke, nah kita langsung sebagai presenter tinggal berikan narasi. Silahkan bertanya terkait materi ini. Misalnya saat ini kita sudah presentasi, sudah selesai,
Kemudian kita berikan sesi untuk bertanya kepada audiens. Sudah, ini sudah muncul, berarti kita sudah siap memberikan ruang bertanya kepada peserta didik. Seperti biasa akan saya ganti temanya. Saya akan gunakan yang lebih berwarna. Oke. Kemudian langsung kita uji coba. Kita klik, saya balik ke home saja ya, supaya tampilannya clean, bersih. Ya, ini nama filenya. Kemudian saya start presentation. Ya, ini di tampilan guru atau presenter. Kemudian saya akan join ke dalam presentasi ini untuk bertanya menggunakan HP dan juga komputer. Kalau menggunakan komputer, saya masuk ke menti.com. Nah, kemudian kodenya saya tulis di sini. Saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Nah, ini di sisi siswa ya atau audiens. Tampilannya seperti ini. Kalau mau bertanya, tinggal klik Ask a question. Nah, kemudian ini pertanyaannya. Mohon dijelaskan secara detail tahap pengembangan web. Nah, ini siswa yang bertanya ya. Kemudian submit. Nah, ketika siswa bertanya, siswa masih bisa bertanya untuk pertanyaan yang lainnya. Nah, ini tentu saja menunggu jawaban dari presenter atau guru, dalam hal ini kita. Nah, di sisi guru atau presenter, pertanyaan itu langsung tampil di sini. Ya. Nah, apabila ada pertanyaan lain dari siswa lain, nanti di sini akan ada angka 2, 3, 4, 10 dan seterusnya. Saya akan lihat, saya akan menggunakan handphone untuk mengajukan pertanyaan lain ya. Saya akan tuliskan kodenya 441690. Tidak perlu saya tayangkan di layar ya, nanti pertanyaannya saja yang muncul. Oke, nah ini sudah terlihat di sini 1 garis miring 2. Jadi ini pertanyaan yang muncul 1 dari 2 pertanyaan. Bagaimana kalau mau melihat pertanyaan? Kita bisa klik di sini ya, atau tekan huruf key, question ya, key. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita tinggal pilih. Yang pertama tadi mohon dijelaskan. Kalau mau menampilkan yang 2, tinggal diklik di sini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Sehingga nanti sebagai presenter atau pengajar, kita bisa memilih pertanyaan yang berkualitas untuk dijawab ataupun tidak. Apabila pertanyaan ini sudah kita jawab secara langsung di depan audiens, kita akan tandai bahwa ini sudah dijawab, sehingga pertanyaannya berkurang jadi 1 dari 1. Kalau dilihat di question di sini, nah ini ada 1 question dan ada 1 yang sudah dijawab. Ini pun masih bisa dikembalikan apabila dirasa jawabannya masih belum meyakinkan, kita kembalikan lagi, kita jawab ulang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, cara menggunakan fitur tanya jawab di dalam Mentimeter. Jadi konsepnya adalah siswa bertanya menggunakan perangkat keras atau audiens bertanya menggunakan perangkat mobile, menggunakan handphone. Kemudian kita menjawabnya secara live, secara langsung, bukan menggunakan tulisan. Semoga Bapak Ibu paham dan bisa mengaplikasikan pada kondisi yang sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.